Tiba-tiba saja demburan ombak politik antara pemerintah Indonesia dan Belanda yang masing-masing mempertahankan nyawa kekuasaan. Keberuntungannya jatuh kepada pangkuan Tengku Muhammad Daud Bereh, di mana Muhammad Hatta, wakil Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia di Bukit Tinggi, mengangkat beliau sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karu melalui surat keputusan SK nomor 3 BKP-U-47 26 Agustus 1947. Surat keputusan ini memposisikan Tengku Muhammad Daud Bereh sebagai penjaga gawang Republik Indonesia di Sumatera. Pada tahun 1942, beliau dan kawan-kawan wakil Pusa dan Tengkunya Arif dan kawan-kawan wakil Ule Balang adalah pasukan pertahanan Aceh yang tangguh dan berhasil hingga Belanda keluar dari bumi Aceh. Namun barisan pertahanan ini melakukan tendangan bola gol bunuh diri, membiarkan Kapten Mayor Iwashi Fujiwara memasukkan bola Jepang ke gawang Aceh. Gol, posisi 0-1 untuk kemenangan Jepang. Pada tahun 1945, giliran Tengkunya Arif, penyerang tengah, berhasil mengusir pasukan Jepang keluar dari Aceh. Soekarno, kapten kesebelasan Indonesia, melakukan trik dengan mengoper bola Indonesia kepada gelandang tengah Mr. Tengku Muhammad Hasan dan Dr. Amir, seorang etais, menyusun serangan dari Bukit Tinggi untuk menembus gawang Aceh yang lengah dari penjagaan, dibantu oleh Jamaluddin Adinegoro yang mengirim telegram kepada Tengkunya Arif untuk memasukkan bola Indonesia ke gawang Aceh. Melalui Komite Nasional Daerah KND diperkuat oleh 15 pemain, antaranya Tengkunya Arif, Tengku Daud Bereh, Tuanku Mahmud, dan Sutikno, dengan pola main koroyok berhasil menyarangkan bola Indonesia ke gawang Aceh dalam posisi vacuum of power. Gol, posisi 0-1 bagi kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Ketika kemelut politik Indonesia memuncak, di mana juru runding RI dalam perjanjian Rhinefield melakukan kesalahan, sehingga Letnan Jenderal Spoor mengirim nota 27 Mei 1947 agar daerah-daerah Republik Indonesia dikawal Belanda. Oleh karena Indonesia menolak, maka pada 30 Juni 1947 Kenil secara serentak menyerang dari udara di beberapa lokasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Seperti Kampung Sunggal, Kampung Lalang, Asam Kumbang, Padang Bulan, Sai Semayang, Kelambir Lama, Titi Gantung, Hamperan Perak, Tebing Tinggi, dan Pematang Siantar pada 21 Juli 1947. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera, yang berada di Pematang Siantar terpaksa dievakuasi ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di beberapa tempat terjadi penangkapan oleh OTK terhadap bekas raja-raja Melayu, pegawai, pedagang, dan tokoh-tokoh masyarakat yang sebagian dibunuh dan hartanya dirampas. Nyawa Indonesia kritis akibat serangan Kenil, hingga Perdana Menteri Syahril mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Wilayah Aceh merupakan zona aman, diklasifikasi oleh Syahrir sebagai salah satu wilayah yang tidak aman di Sumatera. Bersamaan dengannya, Muhammad Hatta, Wakil Panglima Perang Indonesia, mengangkat Tengku Muhammad Daud Bereh menjadi Gubernur Militer untuk Aceh, Langkat, dan Tanah Karu. Padahal pasukan Kenil jangankan masuk dan menyerang, mendekat pun tidak berani ke Aceh sejak Kenil keluar dari Aceh tahun 1942. Jadi munculnya SK nomor 3
KP-U-47 yang tidak relevan ini punya muatan politik karena ketentuan tentang berhenti tembak-menembak di sepanjang garis Van Mock, gencatan senjata dan pembentukan kawasan kosong militer. Perjanjian Renville tidak termasuk Aceh, Langkat, dan Tanah Karu. Demikian juga ketentuan yang menyebut Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk. Van Mock nyatanya tidak pernah membentuk Aceh sebagai salah satu negara bagian yang direncanakan menjadi negara bagian RIS. Oleh karena di Aceh, Langkat, dan Tanah Karu tidak pernah bertempur dengan Kenil. Lantas, buat apa gencatan senjata dan pembentukan negara boneka Van Mock? Gawang Aceh kebobolan, gol, posisi 0-2 untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Oleh karena situasi di 3 daerah tersebut relatif aman dan fungsi gubernur tidak efektif, maka sebagai penjaga gawang Republik Indonesia di Sumatera, Tengku Muhammad Daud Bereh diberi tugas memberi layanan kepada para petinggi PDRI dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara yang lari menyelamatkan diri dari Bukit Tinggi ke Aceh. Selama berada di Aceh, aktivis PDRI selain dilayani secara baik, disediakan juga fasilitas komunikasi. Radio Rimeh Raya yang dioperasikan dari Rimba Rimeh Raya Aceh Tengah pada tahun 1948 telah menyiarkan Jantung Indonesia Masih Berdenyut di Aceh. Bahkan saat utusan Dewan Keamanan PBB KTN berkunjung 2 kali ke Aceh bertanya soal status Aceh, Tengku Muhammad Daud Bereh menjawab, rakyat Aceh siap membela Indonesia. Demikian juga saat Tengku Mansur, Wali Negara Sumatera Timur, bertanya soal status Aceh, dijawab, Aceh tidak bermaksud membentuk Aceh Raya, sebab kami berjiwa Republikan. Gawang Aceh kebobolan, gol, posisi 0-3 untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Selain itu, Tengku Muhammad Daud Bereh diminta mencari dana untuk membiayai dan menyelamatkan nyawa Indonesia. Untuk itu, beliau mengerahkan rakyat Aceh untuk mengumpulkan sejumlah uang $500.000 membiayai sektor perwakilan Indonesia di Singapura, Kedutaan Besar RI di India, dan biaya untuk LN Palar, Duta Besar Indonesia pertama di PBB di New York, dan mengumpul 5 kg emas untuk membeli perusahaan pemerintah dan obligasi pemerintah. Dana tersebut sejumlah $250.000 membiayai TNI, $50.000 membiayai kantor pemerintah, $100.000 membiayai pemindahan pusat pemerintah RI dari Yogyakarta ke Jakarta, dan $100.000 diserahkan kepada Mr. A.A. Maramis. Gawang Aceh kebobolan lagi, gol, posisi 0-4 untuk kemenangan pemerintah pusat. Apa yang terjadi kemudian? Tengku Muhammad Daud Bereh atas nama Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karu mengeluarkan kebijakan bahwa sejak 1 Juni 1948 seluruh unit militer seperti Mujahidin, Divisi 10 Tengku Syek di Tero, Kesatria Pesindu, Divisi Tengku Syek di Payabakung, dan lain-lain unit kemiliteran di Aceh, Langkat, dan Tanah Karu dileburkan dan digabungkan menjadi Angkatan Perang TNI Divisi 10 Sumatera. Kebijakan ini rupa-rupanya perintah langsung dari Panglima Militer Teritorial Sumatera, Panglima Sumatera, Pemerintah Pusat, Panglima Divisi Rincong, dan permintaan daripada Dewan Pimpinan Masyumi Daerah Aceh. Maka pada
tanggal 7 Mei 1948, Tengku Muhammad Daud Beree memerintahkan supaya selambat-lambatnya 30 Mei 1948 sudah bergabung, dan pada tanggal 13 Juni 1948 ditetapkan supaya Divisi Paya Bagong yang diketuai oleh Amir Hussein Mujahid, Divisi Rencong diketuai oleh A. Hashimi dan Nyakne, Divisi Tengku Syek Ditero diketuai oleh Cik Mar Ramani segera bergabung dalam unit TNI. Semua unit militer di Aceh dikosongkan dari kekuatan militer. Selanjutnya menempatkan pasukan keluar Aceh, sehingga satu resimen saja yang tinggal di Aceh, dan hampir semua anggotanya bukan orang Aceh. Bahkan komandannya adalah seorang kader komunis. Gawang Aceh kebobolan lagi. Gol posisi 05 untuk kemenangan pemerintah pusat Indonesia. Setelah penandatangani KMB 27 Desember 1949, Syarifudin Prawira Negara mengeluarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Desember WKPM 1949 tentang pembentukan Provinsi Aceh, dan Tengku Muhammad Daud Beree dilantik sebagai Gubernur Sipil Aceh Pemerintahan RIS. Sementara itu, jabatan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karu masih aktif. Rupa-rupanya Syarifudin Prawira Negara mau membayar hutang budi, maka ketika mengungsi sebagai pelarian politik lokal ke Aceh, Tengku Muhammad Daud Beree, Hasan Ali, Ayah Gani, Nur El Ibrahimi dan Tengku Amin secara rahasia meminta kepada Syarifudin supaya Provinsi Aceh segera didirikan. Semenjak itu, Aceh resmi menjadi salah satu provinsi di bawah kerajaan RIS. Walaupun Aceh bukan salah satu daripada 16 negara bahagian yang menerima jatah kedaulatan dari Belanda kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Gol posisi 06 untuk kemenangan pemerintahan Indonesia. Nyatanya, prosedur pembentukan Provinsi Aceh dan status Tengku Muhammad Daud Beree dianggap ilegal karena belum mendapat restu dari kerajaan pusat RIS. Oleh karena itu, Perdana Menteri Abdul Halim memerintahkan Susanto Tirtoprojo, Menteri Dalam Negeri, berangkat ke Aceh untuk memberitahu hal tersebut. Provinsi Aceh akhirnya dibubarkan oleh Kabinet Abdul Halim dan dijebloskan ke dalam Provinsi Sumatera Utara dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 ditandatangani oleh Mr. As'ad, Presiden RI, dan Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprojo. Tengku Muhammad Daud Beree tidak sadar kala itu kalau jawatan Gubernur Sipil Aceh merupakan umpan pemerintah RIS untuk merangkap sekaligus melucuti kekuatannya sebagai Gubernur Militer. Gol posisi Indonesia 07 untuk kemenangan pemerintah pusat. Tak lama kemudian RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 1950 tentang penumbuhan 10 provinsi di wilayah Indonesia tidak termasuk Aceh, dan diumumkan pembentukan NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950. Sesudah kehilangan segala-galanya, Tengku Muhammad Daud Beree dijebloskan ke dalam Departemen Dalam Negeri di Jakarta dan diangkat menjadi anggota DPR Pusat pada tahun 1950. Semoga engkau bahagia dan damai di sana, Tengku.